Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Cuaca buruk melanda perairan Merauke, nelayan takut melaut. 299 pengendara ditilang dalam operasi Kartens yang digelar selama 2 pekan di Merauke. Tampung ratusan calon jemaah haji, Kemenak Papua Barat siapkan asrama haji khusus. Cuaca buruk saat ini tengah melanda kawasan perairan Merauke. Tinggi ombak bisa mencapai 3 meter disertai dengan angin kencang. Kondisi ini menyebabkan nelayan di pesisir Lampu 1 Merauke tidak berani melaut untuk sementara waktu. Cuaca buruk ini juga berdampak pada sejumlah perahu nelayan yang rusak parah terhempas ombak. Aras, seorang nelayan di kawasan ini mengatakan sudah lebih dari seminggu tidak mencari ikan. Ia hanya berdiam di rumah sambil memperbaiki perahu dan jaring. Tidak cari ikan ini Paras. Mungkin ada sekitaran 1 minggu lah. 1 minggu ya? Kenapa sampai begitu Paras? Karena cuaca lagi buruk ini, jadi kita istirahat dulu. Istirahat dulu ya? Kita takut juga dengan ombak-ombak. Ombaknya tinggi. Angin juga? Angin lumayan. Lumayan kencang ya? Ini angin apa? Musim apa namanya? Angin barat? Tenggara? Tenggara. Paras, lalu sementara ini apa kita bikin? Artinya untuk sementara tidak melaut ini? Bagi perahu, berbagai jaring di. Lalu kemudian untuk sementara rencana kapan mau berlayar-layar ini? Mungkin bulan-bulan ini, masuk bulan-bulan 7 ini baru kayaknya ombak sudah reda ini. Cuaca buruk yang dikenal dengan angin tenggara ini diperkirakan masih akan terus berlangsung hingga bulan Juli mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Operasi Patuh Kartens 2022 sejauh ini berjalan efektif. Selama operasi digelar, setidaknya hampir 300 pengendara terjaring razia karena melanggar aturan lalu lintas. Selama operasi patuh, petugas tidak hanya menilang pengendara, namun juga memberikan himbauan dan teguran. Seperti memakai sepatu, ya. Nah, itu pada saat kegiatan yang selama ini kita laksanakan dengan harapan masyarakat pengguna jalan pada umumnya bisa lebih tertib dan patuh. Namun sebagian besar masih kembali seperti semula bahwa memang harus ditegur dan ditindak. Dalam hal penindakan selama operasi patuh dari sejak tanggal 13 hingga hari ini, kemarin tercatat bahwa sekitar 299 pelanggaran. Kemudian yang kita tegur sebanyak 192. Demikian pula pada saat operasi patuh berlangsung telah terjadi 3 kasus kecelakaan. Dalam hal ini korban luka berat ada 2 orang, luka ringan 2 orang, dan tidak berakibat meninggal dunia. Kerugian material dalam kecelakaan tersebut sekitar 11.500.000 rupiah. Selama operasi patuh ini Pak, kira-kira pelanggaran yang paling menonjol apa Pak? Pelanggaran yang paling menonjol di sini adalah penggunaan TNKB dan lebih banyak lagi adalah penggunaan helm. Jadi masyarakat masih banyak yang tidak menggunakan helm. Di sebagian kita melakukan penindakan, sebagian waktu kita di tempat lain melakukan peneguran. Karena pada intinya bahwa demi keselamatan kita semua dalam berlalu lintas dan saling menghormati sesama pemakai jalan lainnya. Hasil evaluasi selama pelaksanaan operasi patuh, ternyata kesadaran warga dalam mematuhi aturan lalu lintas belum maksimal. Hal ini terlihat dari pelanggaran yang marak terjadi, seperti tidak membawa kelengkapan kendaraan dan tidak disiplin berlalu lintas. Operasi patuh ini digelar serentak di seluruh Indonesia selama 14 hari sejak 13 Juni lalu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.
Hingga saat ini Dinas Peternakan belum menemukan kasus penyakit kuku dan mulut yang menyerang sapi di Merauke. Sejauh ini Dinas Peternakan belum melakukan vaksinasi, kendati sejumlah pemerintah daerah gencar melakukan hal tersebut. Dinas Peternakan berpendapat jika belum ada hewan ternak di Merauke yang terpapar, maka tak perlu dilakukan vaksinasi. Baik, jadi sebenarnya vaksinasi untuk PMK ini itu tidak bisa dilakukan di daerah bebas. Oleh karena itu kita tidak melakukan vaksinasi. Jadi karena ini sifatnya tanggap darurat, vaksinasi hanya dilakukan di daerah yang sudah tertular. Oleh karena itu kita Merauke tidak lakukan vaksinasi karena kita masih bebas PMK. Penyakit mulut dan kuku menyerang hewan berkuku belah seperti sapi, kerbau, babi maupun domba. Penyakit ini menular namun tidak menyerang manusia. Saat ini penyakit tengah mewabah di sejumlah daerah di Indonesia dan membuat sejumlah peternak khawatir. Populasi hewan ternak sapi di Merauke sangat banyak dan tersebar di beberapa kawasan seperti di Kurik, Tanah Miring, Semangga, Jagebob, hingga Muting. Sehingga Merauke dikenal sebagai salah satu lumbung sapi di Papua. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Jelang rapat paripurna pengesahan Undang-Undang Pemekaran Provinsi Papua menjadi 4 provinsi, Komisi 2 DPR RI mendatangi Merauke dan bertemu dengan Forum Komunikasi Bupati se-Papua Selatan Sabtu lalu. Kedatangan rombongan legislator itu untuk mendengar langsung dan menerima masukan dari masyarakat sebelum digelar rapat paripurna pengesahan Undang-Undang Pemekaran Provinsi Papua pada 30 Juni mendatang. Menurut Ketua Komisi 2 Ahmad Doli Kurnia, secara prinsip rancangan Undang-Undang Pemekaran Provinsi Papua sudah tidak ada masalah karena pasal per pasal sudah disepakati. DPR tinggal melakukan komunikasi publik dengan mendengar masukan masyarakat antara lain dari pemerintah daerah Provinsi Papua, Majelis Rakyat Papua, serta pimpinan DPRP. Secara prinsip sebetulnya sudah tidak ada masalah. Nah tinggal ini kita akan komunikasikan ke publik ya. Misalnya kemarin kami mengundang ke Jakarta pemerintah daerah Papua, Provinsi Papua, terus kemudian pimpinan MRP dan pimpinan DPRP untuk mendengarkan masukan juga. Nah hari ini kami juga datang ke Merauke dalam rangka itu. Jadi walaupun secara prinsip rancangan undang-undang itu pasal per pasal batang tubuhnya sudah kita banyak sepakati ya, tapi tentu kan kami ingin mendengarkan masukan juga. Nah kami sudah mendapatkan jadwal bahwa rapat paripurna yang terdekat itu tanggal 30 Juni dan kemarin rapat pimpinan rapat Bamus, kami Komisi 2 saya langsung menyampaikan meminta agar agenda pengesahan 3 rancangan undang-undang tentang pemekaran provinsi ini bisa dimasukkan di dalam rapat paripurna tanggal 30 itu dan sudah disepakati. Bupati Merauke Romanus Baraka berharap usai pertemuan itu rancangan Undang-Undang Provinsi Papua Selatan bisa segera diundangkan sebab masyarakat Papua Selatan sudah siap menyambut provinsi baru. Ini rintihan dan kerinduan kita di selatan pada Papua. Saya beberapa kali pertemuan dengan beberapa kelompok teman-teman yang ada. Kami ini tidak tertinggal, Pak. Kami ini mau maju. Dunia ini lagi tumbuh. Kemarin Ukraina dengan Uni Soviet itu jadi pelajaran untuk kita. Orang sekarang perang sudah pakai drone, tidak lagi perang pakai fisik. Nah kita ingin menjadi bagian dari pertumbuhan dunia. Dan ketika pemerintah berbicara peluang untuk jadi provinsi, saya pikir ini adalah satu kedekatan untuk kemajuan tanah ini. Dan kami di selatan telah sepakat itu. Tidak ada kata lain yang akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu di sini. Kami masyarakat selatan tanah Papua sepakat untuk jadi sebuah provinsi. Rencananya pengesahan RUU Pemekaran Papua menjadi 4 provinsi akan diketok pada 30 Juni mendatang. Namun pemekaran ini menuai pro dan kontra di Papua. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap berkomitmen melakukan pemekaran wilayah karena akan mempercepat pembangunan dan kesejahteraan daerah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Mengingat ukuran geografis Papua Barat cukup luas, kantor perwakilan Kementerian Agama Papua Barat sudah menyiapkan asrama untuk menampung calon haji dari 3 kabupaten di Sorong Raya sebelum mereka diberangkatkan ke Tanah Suci Arab Saudi melalui embarkasi Makassar.
Pengurus Asrama Haji Kota Sorong saat ini sudah mulai mempersiapkan berbagai fasilitas, mulai dari tempat tidur serta alat pendingin ruangan. Asrama itu mampu menampung kurang lebih 80 orang. 3 kabupaten yang calon jemaah hajinya akan menempati asrama haji itu adalah Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, dan Kabupaten Raja Ampat. Untuk dari kabupaten yang untuk transit di Sorong itu memang tidak ada, karena FOFAK saja dia transit, tapi hanya mereka di bandara, tidak masuk ke asrama haji, karena pesawat itu nanti jam 3 mereka sudah naik penerbangan. Begitupun kayak mana. Nah, yang akan transit di asrama haji transit Sorong adalah Kabupaten Sorong Selatan, Raja Ampat, dan Kabupaten Sorong sendiri, karena Kabupaten Sorong kalau dalam wilayah Kabupaten Sorong, tapi dia agak jauh dari kota Sorong, kan begitu. Jadi mereka ada 1-2 jamaah yang tidur di asrama haji transit Sorong. Dan alhamdulillah untuk asrama haji transit Sorong kami sudah siapkan mulai dari tempat tidurnya, kebersihan, air, lampu, AC. Alhamdulillah kami sudah siapkan untuk jamaah haji yang transit seperti dari Raja Ampat, Sorong Selatan, dan Kabupaten Sorong. Itu sudah siap untuk jamaah menginap. Total calon jemaah haji dari kabupaten kota di Papua Barat mencapai 330 orang. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Sebelum saya mulai mengambil janji, Penjabat Wali Kota Jayapura Frans PK mengambil sumpah janji jabatan Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Robi Kewas Awi sebagai Pejabat Sekretaris Daerah Kota Jayapura di Aula Siansor, Kantor Wali Kota Jayapura, Sabtu lalu. Pelantikan ini untuk mengisi kekosongan jabatan sekretaris daerah di lingkungan pemerintah Kota Jayapura. Frans PK meminta penjabat Sekda menyelesaikan persoalan di masa transisi agar pelayanan pada masyarakat tetap berjalan. di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab tersebut, maka seorang sekretaris daerah dituntut memiliki pertama integritas yang tinggi. Yang kedua, disiplin kerja. Yang ketiga, loyalitas terhadap tugas dan terhadap perintah atasan. Dan yang keempat, memiliki kecakapan, kecepatan, ketepatan, baik dalam menjalankan tugas-tugas maupun dalam pengambilan keputusan-keputusan. Dan yang terakhir, tentu membantu kepala daerah untuk meringankan tugas-tugas dan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan di Kota Jayapura. Dan yang terakhir, senantiasa terus melakukan koordinasi, konsultasi dengan penjabat Wali Kota Jayapura dalam mengambil langkah, mengambil tindakan, dan juga dalam menyelesaikan berbagai permasalahan program pembangunan di Kota Jayapura. Dengan tugas yang berat ini dan yang luas ini, maka saudara penjabat sekretaris daerah dituntut harus sehat. Frans menambahkan pemilihan sekda ini dilakukan dengan berbagai tahapan, diantaranya persyaratan administratif, penilaian terhadap integritas, etos dan dedikasi terhadap tugas, serta mengikuti prosedur dalam mengusulkan penjabat daerah melalui gubernur. Penjabat sekda diharapkan bisa membantu wali kota menjalankan roda pemerintahan dan mempertahankan prestasi Kota Jayapura yang berhasil meraih 8 kali prestasi wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK, serta penghargaan Smart City atau Kota Pintar. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. ...151 keluarga di Kampung Nawaripi Timika menerima bantuan langsung tunai tahap pertama periode Januari hingga Maret. Total bantuan yang dikucurkan pada triwulan pertama ini berjumlah Rp135.900.000. Dari anggaran ini setiap keluarga menerima Rp900.000. Bantuan ini diserahkan kepada perwakilan 18 RT di Kampung Nawaripi. Kemudian akan dibagikan ke setiap warga di lingkungan RT masing-masing.
Cara pembagian dari rumah ke rumah sudah dilakukan semenjak COVID-19 melanda Indonesia. Kepala Kampung Nawaripi mengatakan bantuan yang disalurkan melalui para RT disertai bukti foto penerimaan dan tanda tangan penerimaan agar bantuan bisa dipertanggungjawabkan. Kita tidak bagi langsung kepada warga, tapi melalui RT. Jadi desa menyerahkan kepada RT, lalu RT menyerahkan langsung kepada warganya yang berhak menerima. Jadi seperti yang beberapa kali ya kita sudah lakukan tahun lalu, tahun ini pun kita akan laksanakan begitu juga. Yang penting saya mau kasih tahu bahwa tahun ini lebih ketat lagi, sangat ketat, menyangkut penggunaan uang negara ini sangat ketat. Jadi diserahkan pada warga yang menerima itu buat foto, terus memang yang benar-benar layak menerima. Bapak Ibu RT, saya percaya. Jadi Pak Kris, jadi memang Pak Kris punya warga siapa di RT 3 yang memang dia layak, dia bisa menerima BLT, baru Bapak kasih. Kalau nanti ini pemeriksaan BPKN kali ini tuh dong periksa langsung ke rumah-rumah. Tahun lalu itu, saya ingat tahun lalu itu mereka datang ke Nawari ke sini, sudah warga yang datang itu yang terima itu sudah BPK langsung bawa dorong, BPKN langsung bawa dorong langsung ke dong rumah. Kalau dong mau wawancarai dorong, saya tidak tahu dong bicara apa di sana. Makanya harus kita kerja baik-baik gitu ya. Kita kerja baik-baik supaya kalau nanti BPK turun, dong pergi periksa kita keluarga yang terima itu dengan cerita yang baik, kalau cerita tidak baik sudah. Dong ikat kau dan ikat saya semua. Bapak Ibu RT, itu saja yang saya pesan itu. Untuk Kampung Nawaripi, data yang saya peroleh 151 ya, 151 kakak yang berhak menerima. Saya kira dari 151 ini itu sudah dari hasil musyawarah ya, masyarakat kampung bersama Wabins Dewan Muskam, Ketua RT, sehingga bisa mendapatkan hasil ini 151 kakak. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Kampung, bahwa pada saat penyerahan sebentar ketua-ketua RT mau serahkan kepada yang punya nama yang berhak. Saya mau kasih tahu ya bahwa contoh ini sekarang 151 kakak Kampung Nawaripi yang berhak menerima. Berarti ada foto 151. Foto harus ada yang berhak menerima, yang ada nama dalam daftar itu. Jadi serahkan dia tanda tangan foto, serahkan dia tanda tangan foto. Kalau tidak foto, minta maaf saja. Nanti tim yang turun akan bertamu ke Bapak Ibu lagi. Tapi tidak Bapak Kepala Kampung. Jadi bukan hanya dia tanda tangan, tapi foto. Itu dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, penerima yang sudah terdaftar dalam satu keluarga. Contoh, mungkin triwulan pertama bapak yang datang terima, nanti triwulan kedua mama yang datang terima, nanti triwulan ketiga anak yang datang terima, nanti triwulan keempat atau yang berikut tadi mungkin cucu yang datang terima. Nanti ada apa? Tanda tangan beda-beda. Ini kalau tangan beda-beda lagi, akhirnya persoalan lagi. Ini banyak betul ini. Putuslah punya anak yang terima, dia tanda tangan seperti begitu. Nah itu juga persoalan. Jadi yang terima, kalau dia punya nama disebut orang tua, bapak ya, dia harus terima sampai penyaluran ini selesai. BLT ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membantu ekonomi masyarakat, terutama mereka yang terdampak pandemi COVID-19. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Tim seleksi Bawaslu Papua Barat membuka pendaftaran anggota Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Papua Barat yang akan berlangsung hingga 30 Juni. Pendaftaran ini dibuka bagi putra dan putri terbaik yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota Bawaslu Papua Barat. Ical Supriyadi, anggota Pansel Bawaslu Papua Barat berharap peranan media menyebarkan informasi soal rekrutmen anggota Bawaslu
serta mendukung fungsi kerja Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu. Media juga dapat membantu kita menjelaskan informasi yang ada, sehingga putra-putri terbaik dari Papua Barat memiliki kesempatan menerima informasi, memiliki kesempatan hingga mendaftar. Membantu dalam proses memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama, bahwa ada proses yang transparan dan akuntabilitas, sehingga the best Papua Barat putra-putrinya bisa menjadi penyelenggara yang dalam hal ini yang mengawal pemilu. Untuk menjadi anggota Bawaslu, setiap calon harus memiliki kompetensi yang baik, terutama kaum perempuan asli Papua yang memiliki peran penting dalam membangun demokrasi di Papua Barat. Itu terkait dengan syarat utama, kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh perempuan dan juga oleh teman-teman asli Papua. Kita sangat paham sekali representasi perempuan itu penting dalam membangun demokrasi. Tetapi juga kita juga sangat paham bahwa semangat otsus dan kearifan lokal itu juga menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan. Hanya saja saya pikir aspek kualitatif, akuntabilitas dan juga kompetensi itu juga perlu kita dorong secara bersama, sehingga itu bisa menjadi kekuatan tim untuk kemudian bisa mengambil keputusan-keputusan. Yang kedua, kita bisa melakukan afirmasi yang disampaikan oleh Bang Ican tadi jika syarat utama tadi itu terpenuhi. Dengan demikian kita semua sama-sama bisa memberikan kontribusi-kontribusi besar bagi daerah ini dengan tidak mengabaikan semangat baik terhadap teman-teman perempuan maupun juga semangat otsus yang lagi sedang kita bangun. Penerimaan calon anggota Bawaslu akan dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Calon peserta yang ingin mendaftarkan diri sebagai calon Bawaslu bisa melalui email atau langsung mendatangi kantor Bawaslu Papua Barat. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Dinas Kesehatan Merauke menggelar pelaksanaan bulan imunisasi bagi anak di bawah 12 tahun. Pekan imunisasi ini bertujuan untuk melengkapi imunisasi bagi anak yang belum sepenuhnya lengkap diimunisasi. Selama 2 tahun ini imunisasi tidak berjalan normal akibat pandemi COVID-19, sehingga banyak anak di Merauke belum mendapatkan imunisasi secara lengkap. Imunisasi sangat penting bagi anak-anak untuk menciptakan kekebalan tubuh. Bulan imunisasi anak nasional ini sebenarnya kan bertujuan untuk melengkapi cakupan imunisasi untuk anak-anak yang belum lengkap, kan gitu. Jadi untuk melengkapi saja. Jadi misalnya kenapa ini dilakukan? Karena 2 tahun COVID ini cakupan imunisasi secara nasional maupun kalau kita lihat per daerah itu juga menurun, kan gitu. Mungkin posyandunya tidak jalan, anak-anak oleh orang tua tidak mau dibawa ke posyandu karena takut COVID dan sebagainya. Ya, pokoknya alasan karena pandemi agak sedikit menurun. Nah, penurunan ini akan berbahaya, ya, akan memicu terjadinya KLB untuk penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Sehingga ini dilakukan bulan imunisasi anak nasional untuk melengkapi. Jadi misalnya harusnya di 2 tahun 2020, 2021 kemarin dia harusnya mendapatkan campak, harusnya mendapatkan polio, harusnya untuk melengkapi imunisasi lengkapnya. Ternyata karena COVID dia belum dapat. Nah, ini yang dikejar, dicari untuk dilengkapi. Nah, sama dengan campak rubella untuk anak. Kenapa? Karena ini ada tendensi muncul KLB campak dan rubella di beberapa lokasi. Sehingga ini perlu penguatan, perlu tambahan. Sehingga ini dilakukan. Untuk memaksimalkan bulan imunisasi tahun ini, tim medis juga mendatangi sejumlah sekolah dasar di samping klinik dan puskesmas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.